Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahul ni'matu wa lahul fadlu wa lahul thana'ul hasan. Wassalawatullahil barril rahim wal malaikatil muqarrabin ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi tayyibin tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma arzuqna al-ikhlasa fil niyyati wal qawli wal amal wa ba'du. Para alim ulama, para kiai, para asatidzah yang hadir yang kami muliakan, para peserta bedah buku membongkar kebohongan Salafi Wahabi yang berbahagia. Alhamdulillah, puji syukur marilah kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada siang hari ini Allah Subhanahu wa Ta'ala kembali mempertemukan kita, mentakdirkan kita semuanya untuk bisa bersama-sama dalam kegiatan yang sangat mulia, yaitu dalam majelis ilmu, meskipun secara virtual, yaitu dalam bedah buku berjudul Membongkar Kebohongan Salafi Wahabi, menjawab syubhah Wahabi dalam akidah dan amaliyah. Semoga pertemuan kita pada siang hari ini diberkahi dan bermanfaat bagi kita di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan, terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, keluarganya, serta seluruh umat Islam yang mengikuti beliau ila yaumil qiyamah. Hadirin rahimakumullah, mari kita memulai kajian kita pada siang hari ini dengan tidak lupa menata niat kita masing-masing. Masing-masing kita harus berniat, jangan sampai tidak berniat, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat. Kemudian niatnya juga harus lillahi ta'ala, khalisun lillah, karena hanya amal yang dilakukan secara ikhlas yang insya Allah akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, innallaha la yaqbalu minal amali illa ma kana khalisan lahu. Sesungguhnya Allah tidak menerima suatu amal kecuali yang dilakukan ikhlas murni karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itulah kita senantiasa mengingatkan yang hadir untuk mengikhlaskan niatnya lillahi ta'ala. Selanjutnya pada siang hari ini kita akan membahas tentang hudud, yaitu bantahan terhadap Wahabi dalam persoalan prinsip akidah. Dalam 3 pertemuan sebelumnya kita membantah syubhat Wahabi dalam manhaj, dalam metode beragama mereka. Hari ini kita akan membantah, mengajari bagaimana menjawab syubhat yang dilontarkan oleh Wahabi di tengah-tengah umat Islam yang berkaitan dengan prinsip akidah atau usulul akidah. Di mana kita mengetahui perbedaan Wahabi dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam prinsip akidah, bahwa kita Ahlus Sunnah wal Jamaah itu meyakini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, laisa kamitslihi syai', bahwa Allah
itu tidak ada sesuatu pun yang serupa dengannya, dan sesuatu selain Allah tidak ada yang serupa dengannya, dan Allah juga tidak serupa dengan sesuatu apapun dari makhluknya, baik dari satu segi maupun semua segi. Karena itulah maka Ahlus Sunnah wal Jamaah mensucikan Allah dari menyerupai makhluk. Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini bahwasanya Allah itu bukanlah benda. Bukan benda dan tidak bersifatan dengan sifat benda. Allah Subhanahu wa taala bukan benda yang memiliki bentuk ataupun ukuran. Allah Subhanahu wa taala juga tidak disifati dengan sifat-sifat makhluk. Dia bukan jisim, dia ada tanpa tempat, dia ada tanpa arah, dia tidak membutuhkan kepada makhluknya, dia tidak berubah, dia tidak berlaku baginya zaman, dan tidak disifati dengan sifat-sifat makhluk lainnya. Ini adalah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Semua para ulama, salaf maupun khalaf dari kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah menegaskan akidah ini. Di Indonesia, Hadratul Syekh Hashim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama, dalam kitabnya di Muqaddimah, kitab yang berjudul At-Tanbihat Al-Wajibat. At-Tanbihat Al-Wajibat. Dalam Muqaddimah halaman pertama, beliau mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-munazzahu anil jismiyati wal jihati waz zamani wal makan. Tidak ada bahwa beliau mengatakan aku bersaksi bahwasanya tidak ada yang disembah dengan hak kecuali hanya Allah saja, yang tidak ada sekutu baginya. Kemudian beliau menegaskan al-munazzahu, yang disucikan, Allah yang disucikan anil jismiyati dari jisim, wal jihati disucikan dari arah, wal zamani disucikan dari zaman, wal makani dan disucikan dari tempat. Artinya inilah akidah umat Islam, akidah umat Islam seluruhnya, akidah umat Islam Indonesia, akidah umat Islam seluruhnya, bahwasanya Allah bukan jisim, Allah ada tanpa tempat, Allah ada tanpa arah, Allah tidak berlaku baginya zaman, Allah tidak dikatakan di atas arasy, tidak boleh dikatakan di atas langit, tidak boleh dikatakan di bumi, tidak boleh dikatakan dia berada di suatu tempat tertentu, dan juga tidak boleh dikatakan bahwa dia ada di mana-mana. Allah pencipta tempat, ada tanpa tempat, tidak membutuhkan kepada tempat. Dan Allah bukanlah jisim. Inilah keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini berbeda dengan Wahabi. Kalau kelompok Wahabi, mereka adalah memang kelompok mujassimah pada masa sekarang ini. Mereka meyakini Allah itu berupa jisim yang memiliki anggota badan. Menurut mereka Allah itu punya mata, Allah itu punya tangan anggota badan, Allah itu punya muka, Allah itu berupa seperti manusia, tetapi ukurannya lebih besar, bentuknya lebih besar, dan seterusnya. Yang bertempat pada suatu tempat. Terkadang Wahabi mereka mengatakan Allah itu bertempat tinggal di atas langit. Terkadang mereka mengatakan Allah itu bersemayam di atas arsy. Ini adalah akidah Wahabi yang jelas bertentangan dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bahkan juga bertentangan dengan akidah Nabi, akidah salaf. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kanallahu wa lam yakun syai'un ghairuh." Pada azal Allah itu ada dan tidak ada sesuatu pun selainnya. Nggak ada tempat, nggak ada langit, nggak ada bumi, nggak ada arasy. Allah ada tanpa bumi, tanpa arasy, tanpa tempat.
Setelah Allah menciptakan seluruhnya itu, maka Allah tidak berubah. Allah tidak tetap ada tanpa tempat. Allah tidak membutuhkan kepada tempat. Sayyiduna Ali karramallahu wajhah, beliau mengatakan, kana Allahu wala makan wa huwal an ala ma alaihi kan. Kana Allahu wala makan, pada azal Allah itu ada dan belum ada tempat. Allah ada tanpa tempat karena tempat belum tercipta. Wa huwal an, dan dia sekarang setelah tercipta tempat, setelah ada langit, bumi, arsy dan sebagainya, alama alaihi kan, Allah tetap seperti semula sebelum terciptanya tempat-tempat itu, tetap ada tanpa tempat. Kalau kita bahas ini tentu akan sangat panjang karena banyak sekali para ulama yang menegaskan tentang akidah tanzih ini, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu bukan jisim, Allah ada tanpa tempat. Nah, ini sebagai muqaddimah agar kita yakin dengan keyakinan ahli sunnah wal jamaah bahwasanya Allah bukan jisim, Allah ada tanpa tempat. Nah, sekarang ada ada syubhat yang dilontarkan oleh kalangan kelompok Wahabi, yang ini kita harus bisa menjawabnya agar selamat, agar seseorang itu selamat dari syubhat ini. Karena di hadapan orang awam, apabila syubhat ucapan orang Wahabi yang dilontarkan untuk mengaburkan akidah ahli sunnah wal jamaah itu diterima mentah-mentah tanpa kita berpikir, tanpa kita bertanya kepada para kiai kita, para ulama kita, maka seseorang bisa berbahaya, bisa termakan oleh syubhat ini, kemudian berubah akidah. Di antara yang biasa dikatakan oleh orang Wahabi yang akan kita jawab, bahwa orang Wahabi mereka mengatakan, saya ini ada dan saya ini bertempat. Mereka mengatakan, saya ini ada dan saya ini bertempat. Kamu itu juga ada dan kamu juga bertempat. Bumi ini juga ada dan bumi ini bertempat. Langit itu juga ada dan langit itu juga bertempat. Allah itu ada. Maka berarti Allah itu juga pasti bertempat. Sebab tidak mungkin sesuatu yang ada itu tidak bertempat. Ini perkataan orang Wahabi. Dia menggiring dari awal. Menggiring dari awal, kalau orang sepintas, nanti dia akan termakan. Karena dia mengatakan, orang Wahabi mengatakan saya ini ada dan saya bertempat. Kamu juga ada, kamu juga bertempat. Bumi ini ada, dia juga bertempat. Langit itu ada, langit juga bertempat. Semua yang ada itu bertempat. Kalau kamu mengatakan Allah itu ada, maka kamu harus mengatakan Allah itu bertempat. Karena kalau kamu mengatakan nggak bertempat, jadi dia nggak ada. Karena semua yang ada itu pasti bertempat. Nah, di sini otak yang awam itu bisa terpengaruh oleh giringan yang membahayakan. Yang intinya dia ingin mengatakan bahwa setiap sesuatu yang bertempat, bahwa setiap sesuatu yang ada, dia mesti harus bertempat. Hadirin para peserta bedah buku yang berbahagia, bagaimana menjawab syubhat yang seperti ini? Kita katakan kepada orang Wahabi, wahai kalian orang Wahabi, kamu itu pakai waham, bukan pakai akal. Waham itu khayalan, fata morgana. Kalian itu, wahai orang Wahabi, seperti orang yang berdiri di pantai di saat matahari akan tenggelam. Kemudian kalian melihat ke arah matahari tenggelam. Kemudian kalian ketika matahari tenggelam, kemudian kalian mengatakan, lihatlah mataharinya masuk ke dalam lautan. Itu kalian, persis seperti itu. Nah, bodohnya seperti itu karena apa? Menggunakan waham. Kalau kita menggunakan waham, ketika kita berada di pantai, kemudian kita melihat matahari tenggelam,
Maka kalau kita pakai waham, kita akan mengatakan mataharinya masuk ke dalam laut. Tapi kalau kita pakai akal, kita nggak akan mengatakan begitu. Kita nggak akan mengatakan begitu. Kalian orang Wahabi itu pakai waham, bukan pakai pakai akal. Kalian seperti melihat yang di di jalan raya, melihat seperti ada air di depan. Ketika kalian datangi, nggak ada. Seperti itulah kalian. Nah, dalam beragama jangan pakai waham, tetapi harus pakai akal, bukan pakai waham. Kesalahan terbesar kalian orang Wahabi, seperti halnya sebelumnya, adalah kalian tidak mau memakai akal. Sebaliknya kalian lebih senang memakai waham khayalan saja. Itu yang kalian lakukan. Nah, sekarang kita ajak, kamu saya ajak pakai otak sebentar saja. Nggak usah lama-lama. Sebentar saja kita pakai otak. Ayo kita berpikir, nggak usah jauh-jauh. Kita berpikirnya nggak usah detil-detil. Coba sekarang saya ajak kamu berpikir, wahai orang Wahabi. Sulit sekali ngajak orang Wahabi berpikirnya. Makanya kita bilang apa? Sebentar saja kita pakai otak. Nggak usah pakai waham. Tinggalkan waham sebentar, kita pakai otak sejenak. Coba kita berpikir secara jernih. Kamu saya tanya. Kita katakan kepada orang Wahabi, biar dia pakai otak. Nah, tidak pakai waham. Kita ajukan pertanyaan kepada orang Wahabi. Wahai Wahabi, tempat seperti arsy, langit, bumi, dan tempat-tempat yang lainnya, itu makhluk atau bukan? Kita tanya kepada mereka, makhluk atau bukan? Makhluk artinya ciptaan Allah atau bukan? Kita tanya seperti itu. Maka di sini pertanyaannya cuma dua, jawabannya cuma dua. Dia menjawab makhluk atau bukan makhluk. Ya kan? Kalau dia mengatakan bahwa tempat itu bukan makhluk, bahaya. Kalau bukan makhluk berarti dia mensekutukan Allah dengan makhluknya. Berarti dia meyakini ada pencipta selain Allah. Berarti langit, bumi, arsy itu khalik, pencipta. Dan itu artinya kamu mensekutukan Allah dengan makhluknya, adalah musyrik. Bukankah Allah di dalam Al-Quran sudah berfirman, hal min khaliqin ghairullah, artinya la khaliqa illallah. Nggak ada pencipta selain Allah. Dalam ayat yang lain disebutkan wa khalaqa kulla syai', segala sesuatu selain Allah itu Allah yang menciptakan. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, qulillahu khaliqu kulli syai'. Katakanlah Allah itu pencipta segala sesuatu. Nah, jadi di sini sudah jelas kalau kalian mengatakan bahwa langit, arsy itu adalah bukan makhluk, artinya kalian meyakini dia khalik seperti Allah, dan itu syirik. Tapi Wahabi nggak akan berkata begitu. Wahabi tidak akan mengatakan bahwa arsy itu bukan makhluk. Mereka akan mengatakan, orang Wahabi akan mengatakan, iya, arsy itu makhluk, tempat itu adalah makhluk, tempat itu adalah ciptaan Allah. Loh, kalau dia ciptaan Allah, berarti dia nggak ada sebelumnya. Sebelum diciptakan, arsy itu sebelum diciptakan, berarti arsy itu nggak ada. Allah ada tanpa arsy. Berarti sebelum langit itu diciptakan, Allah itu ada tanpa langit. Berarti sebelum tempat itu diciptakan, Allah itu ada tanpa tempat. Iya apa enggak? Kita bilang seperti itu kepada dia. Iya apa enggak? Dia mau nggak mau ya iya kalau pakai otak. Nah, kalau pakai otak ya iya. Namanya saja makhluk. Dia belum diciptakan oleh Allah. Kalau belum diciptakan oleh Allah, Allah ada tanpa tempat. Sebelum langit, bumi, arsy diciptakan, berarti Allah ada tanpa langit, bumi, arsy tanpa tempat. Maka kita katakan, jika menurut kalian masuk akal adanya Allah tanpa tempat, sebelum terciptanya tempat, kenapa kalian sekarang nggak mau terima adanya Allah tanpa tempat?
Jika kalian masuk dalam otak kalian bahwa Allah itu ada tanpa tempat sebelum terciptanya tempat. Lalu kenapa kalian mengingkari bahwa Allah ada tanpa tempat setelah terciptanya tempat? Kenapa? Kita katakan seperti itu kepada orang Wahabi. Karena otak dangkal saja sudah bisa mengatakan begitu, bahwa Allah ada tanpa tempat sebelum terciptanya tempat. Artinya kita sudah menerima akal kita bahwa Allah ada tanpa tempat sebelum terciptanya tempat. Maka jika menurut kalian itu masuk akal logis bahwasanya Allah ada tanpa tempat sebelum terciptanya tempat, kenapa akal kalian itu tidak bisa menerima bahwa Allah ada tanpa tempat setelah terciptanya tempat? Kenapa kok bisa begitu? Ya laki-laki karena tadi nggak mikir. Sekarang kalau kamu sudah mikir begini, ya harus diralat. Akidah kalian yang rusak itu. Karena apa? Jika kalian meyakini bahwa setelah menciptakan tempat, Allah itu berubah menjadi bertempat, maka sesungguhnya kalian telah mensifati Allah dengan apa? Tanda terbesar dari makhluk, yaitu apa? Berubah. Jika kalian mengatakan, oh iya, dulu jika orang Wahabi mengatakan, iya memang dulu waktu arus belum ada, langit belum ada, Allah memang ada tanpa arus, tanpa langit. Sebelum tempat ada, memang Allah ada tanpa tempat. Tapi sekarang setelah terciptanya tempat, Allah berubah menjadi bertempat. Dulu nggak bertempat, sekarang menjadi bertempat. Kalau seperti itu, bahaya kalian. Kenapa? Karena kalian sudah mensifati Allah dengan sifat berubah. Tahukah kalian bahwasanya berubah adalah akbaru alamatil hudus. Berubah adalah tanda terbesar daripada makhluk. Kenapa makhluk disebut makhluk? Karena berubah. Kok begitu? Iya, karena makhluk itu diciptakan berubah dari tiada menjadi ada. Berubah menjadi tiada, dari tiada menjadi ada, dan begitu seterusnya berubah terus kayak kita ini. Terus berubah, dulu kecil menjadi besar, dulu kurus menjadi gemuk, dulu nanti senang, sekarang sedih, nanti senang, dan sebagainya. Berubah-ubah. Jadi berubah-ubah at-taghayyur adalah tanda terbesar makhluk. Nah, kalau kalian mengatakan bahwa dulu sebelum terciptanya tempat, Allah ada tanpa tempat, dan sekarang setelah terciptanya tempat, Allah berubah menjadi bertempat, artinya kalian sudah mensifati Allah dengan sifat makhluk. Bukan hanya sifat makhluk biasa, sifat makhluk yang paling besar, yang paling awal, yang paling utama, kalian telah mensifatinya kepada Allah, mensifatkannya kepada Allah. Artinya kalian meyakini Allah itu makhluk. Nah, kenapa kalau bisa begitu? Karena setiap sesuatu yang berubah, itu pasti ada yang menjadikannya berubah. Sesuatu itu berubah, pasti ada yang menjadikannya berubah. Dan sesuatu yang dijadikan, itu bukan khalik, tetapi makhluk. Berarti kalian mengatakan Allah itu makhluk. Itu pertama. Yang kedua, setiap sesuatu yang berubah, itu pasti membutuhkan kepada yang merubah. Butuh kepada yang lain. Padahal sesuatu yang butuh kepada yang lain, itu lemah. Yang masih butuh kepada yang lain, itu lemah. Dan lemah itu bukan Tuhan, tapi makhluk. Jadi nggak bisa dikatakan Allah itu berubah. Karena berubah adalah sifat dasar daripada makhluk. Maka mustahil, tidak mungkin secara akal bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu berubah. Nah, kalau pakai otak sedikit, kalian sudah bisa sedikit encer, sudah sedikit bisa tahu bagaimana argumentasi bahwasanya Allah itu ada tanpa tempat. Tapi orang Wahabi yang fanatik biasanya apa? Tetap ngengkel, sudah
terang benderang pakai akal sedikit saja kita sudah bisa menerima bahwa Allah ada tanpa tempat, bahwa keyakinan Allah bertempat itu batil, sudah tahu dengan akal sederhana. Dengan sedikit tadi dia kita ajak berpikir, dia sudah bisa menerima itu. Tetapi kalau dasarnya adalah fanatik buta, maka dia akan mengatakan kami nggak mau pakai otak, kami nggak mau pakai akal. Itu kan akal-akalan. Akal-akalan gimana? Mereka biasanya begitu. Saya nggak mau pakai akal. Bagaimana kalau orang Wahabi bilang saya nggak mau pakai akal ini? Nggak repot ini. Maka kita katakan itulah musibah kalian yang terbesar. Nggak pakai akal. Itulah yang sumber petaka, sumber dari segala kesesatan kalian. Di antaranya adalah bahwa kalian tidak mau menggunakan akal untuk berpikir. Itu masalahnya. Padahal Allah telah memerintahkan kita untuk berpikir. Bukankah Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an berfirman, "Wa fi anfusikum afala tubsirun." Dan tentang diri kalian, tidakkah kalian berpikir? Berpikir pakai apa? Ya pakai akal, masa pakai dengkul. Jadi artinya dia harus pakai akal. Kita ini beragama itu harus pakai akal. Apabila kalian tetap mengkufuri nikmat akal, maka sebenarnya apa? Penjelasan tentang Allah ada tanpa tempat ini, itu juga sudah dijelaskan oleh Nabi. Sudah dijelaskan oleh Nabi. Kalau kalian tetap saya nggak mau pakai akal dan mengingkari nikmat akal, ini sudah kebangetan sebenarnya kalau dia tidak mau menggunakan akal. Dalam Al-Quran betapa banyaknya ayat-ayat Al-Quran yang mendorong kita, memerintahkan kita untuk berpikir. Berpikir tentang makhluk, bukan berpikir tentang Khaliq. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan tafakkaru fi khalqillah wa la tafakkaru fi dzatillah. Berpikirlah kalian tentang makhluk Allah, jangan berpikir tentang zat Allah. Kita tadi berpikir tentang Allah atau berpikir tentang makhluk? Kita berpikir tentang makhluk. Nah, dengan berpikir tentang makhluk kemudian kita mengenal Allah Subhanahu wa taala bahwasanya dia tidak serupa dengan makhluk. Dengan kita berpikir tentang makhluk, maka kita bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Allah itu berbeda dengan kita, berbeda dengan makhluk. Nah, sekarang kalau kalian nggak mau pakai akal juga, tetap saja nggak pakai akal, mengkufuri nikmat akal. Tapi kalau kalian mau ikut Rasulullah, ketahui bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu juga meyakini Allah ada tanpa tempat. Allah berfirman, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kanallahu wa lam yakun syai'un ghairu." Ini membuktikan Allah ada tanpa tempat. Kenapa? Kanallahu, pada azal Allah itu ada. Walam yakun syai'un ghairuh, dan tidak ada sesuatu pun selainnya. Harus selain Allah, nggak ada. Pada azal nggak ada. Nah, langit, arasy, bumi, tempat-tempat yang lain nggak ada. Pada azal semuanya itu nggak ada dan Allah ada. Tanpa semuanya itu tanpa tempat. Ini Allah ada tanpa tempat. Rasulullah mengatakannya bahwa Allah ada tanpa tempat. Jika kalian nggak pakai akal, sekarang ikuti Rasulullah. Nggak mau juga, ya bukan orang Islam, nggak mau ikut Rasulullah. Ikutnya Yahudi. Kalau ikut Rasulullah, maka kita juga harus meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ada tanpa tempat. Dan Rasulullah adalah yang paling paham tentang Al-Qur'an. Ulama salaf Sayyiduna Ali radhiyallahu anhu karramallahu wajhah, seperti yang tadi kita sebut di awal,
Beliau mengatakan kanallahu wala maka wa huwal an ala ma. Akal nggak mau, ulama salaf nggak mau, Rasulullah nggak mau. Kalian buat agama baru itu namanya. Pemimpin kalian Muhammad bin Abdul Wahab, dia sudah membuat apa? Dinan jadi dan membuat agama yang baru, akidah yang baru yang bertentangan dengan akidah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya, bertentangan dengan akidah ahli sunnati wal jamaah. Para peserta pada buku yang berbahagia ini, jadi waspada terhadap ucapan-ucapan Wahabi. Jadi berarti apa? Tidak mesti sesuatu yang ada itu harus berada pada tempat. Tidak mesti. Makhluk dia ada yang pasti berada pada tempat. Tetapi Allah dia bukan makhluk. Maka Allah ada tidak seperti adanya makhluk. Jika makhluk itu ada berada pada tempat, maka Allah adanya tanpa membutuhkan kepada tempat, karena memang Allah adalah pencipta tempat dan Allah ada sebelum terciptanya tempat tanpa tempat. Dia tidak membutuhkan kepada makhluknya, dia tidak berubah dari asalnya tanpa tempat menjadi bertempat. Karena berubah adalah sifat makhluk. Nah, begitu cara kita menjawab syubhat orang Wahabi terkait dengan masalah yang tadi kita telah sebutkan di awal. Kemudian yang kedua, syubhat yang kedua. Orang Wahabi ini biasanya mereka mengatakan ketika kita bantah bahwa Allah itu tidak boleh dikatakan Allah duduk, nggak boleh dikatakan Allah itu bersemayam, itu menyerupakan Allah dengan makhluknya. Biasanya orang Wahabi mengatakan Allah itu duduk, tetapi duduknya tidak seperti duduk kita. Allah itu bersemayam, tetapi bersemayamnya nggak seperti semayamnya kita. Allah itu jisim, tetapi jisimnya nggak seperti jisim kita. Itu kata orang Wahabi. Nah, seakan-akan orang awam di kalangan kita, oh iya ya, berarti Wahabi juga nggak menyerupakan Allah dengan makhluk ya. Karena apa? Meskipun mereka mengatakan Allah duduk, tapi menurut mereka duduknya nggak sama Pak dengan duduk kita. Kalau kita kan duduknya bersila, duduk iftirash, duduk tawarruk. Kalau Allah gimana ya duduknya? Apa kakinya di atas atau gimana? Wal'iyadzubillah, akidah yang sangat rusak. Ya, orang Wahabi. Nah, mereka mengatakan Allah duduk nggak seperti duduk kita. Terkadang mereka mengatakan Allah itu punya tangan, anggota badan. Tapi tangannya beda dengan kita. Kalau tangan kita kan kecil. Kalau tangannya Allah itu besar. Nah, ini apa? Kayak begitu kata mereka itu namanya sudah mensucikan Allah dari menyerupai makhluk. Nah ini kalau orang awam juga biasanya terikut juga ini kalau nggak tahu bagaimana cara menjawab. Jadi apabila orang Wahabi mereka mengatakan Allah itu duduk tidak seperti duduknya kita. Allah itu jisim tidak seperti jisim kita. Allah itu bersemayam tidak seperti semayamnya kita. Bagaimana cara kita menjawab? Kita katakan kepada orang Wahabi. Perkataan kalian bahwa tidak duduk tidak seperti duduk kita. Jisim tidak seperti jisim kita. Jadi perkataan kalian tidak seperti duduk kita. Tidak seperti jisim kita. Tidak seperti bersemayamnya kita. Itu tidak bisa menyelamatkan kalian dari paham tasbih. Meskipun kalian secara lafaz mengatakan tidak seperti, seakan-akan apa? Seakan-akan mensucikan Allah dari menyerupai makhluk. Karena ada kata tidak seperti. Nah, maka kita katakan, ucapan kalian tidak seperti
duduk kita, tidak seperti semayam kita, tidak seperti tangannya kita, tidak seperti apa tadi jisimnya kita. Itu tidak menyelamatkan kalian dari paham tasbih. Kalian tetap musyabbih, kalian tetap menyerupakan Allah dengan makhluknya. Kenapa? Pertama kita katakan, perkataan kalian yang seperti itu berbeda. Itu berbeda jauh dengan perkataan sebagian para ulama yang mereka mengatakan Allahu istawa la kastiwaina. Lillahi ainun la ka'ayunina. Lillahi yadun la ka'aidina. Lillahi wajhun la kawujuhina. Beda dengan itu. Mungkin kalian niru-niru, tapi kalian nggak bisa. Iya kan? Memang ada para ulama mengatakan bahwa lillahi ainun la ka'ayunina. Lillahi yadun la ka'aidina. Lillahi wajhun la kawujuhina. Allahu istawa la kastiwaina. Memang ada kayak begitu para ulama mengatakan. Para ulama salaf banyak yang mengatakan begitu. Tapi perkataan kalian Allahu jalisun la kajulusina. Allahu mustaqirrun la kastiqrarina. Allahu jismun la ka'ajsamina. Itu nggak ada itu. Para ulama nggak ada yang mengatakan seperti itu. Itu kalian ingin ikut-ikut para ulama dalam mengatakan hal yang seperti itu, tetapi kalian ngawur. Para ulama nggak ada yang mengatakan begitu. Kalau kalian mengatakan lillahi ainun la ka'ayunina, kami tidak menyalahkan kalian. Kalau kalian mengatakan lillahi yadun la ka'aidina, kami tidak menyesatkan kalian. Jika kalian mengatakan lillahi wajhun la kawujuhina, kami tidak menyalahkan kalian. Tetapi ketika kalian mengatakan Allahu jalisun la kajulusina. Allah itu duduk tidak seperti duduk kita. Allah itu jisim tidak seperti jisim kita. Maka kalian telah tersesat dengan ucapan itu. Ucapan itu tidak menyelamatkan kalian dari paham tasbih. Kenapa kok bisa seperti itu? Kok bisa beda itu kenapa? Perkataan kalian kok beda dengan perkataan para ulama tadi. Kenapa? Yang pertama, penisbatan julus, duduk, qu'ud atau julus, dan jisim itu tidak ada dalam Al-Quran. Tidak ada dalam Al-Quran dan hadis. Nggak ada. Kalian cari. Dari awal sampai akhir, juz pertama sampai juz 30. Coba dicari, ada nggak Allah berfirman Allahu jalisun, ada nggak? Allahu qa'idun, ada nggak? Nggak ada. Nggak ada itu dalam Al-Quran, nggak ada itu dalam hadis. Lalu kalian dari mana? Perkataan Allahu jismun, ada nggak dalam Al-Quran dan hadis? Kamu cari. Hadis itu Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Nasa'i, Sunan Tirmidzi, semuanya kalian cari. Nggak akan ketemu yang mengatakan Allahu jismun. Tapi kalau yadun, ainun, wajhun, ada nggak dalam Al-Quran? Ada. Dalam Al-Quran, yadullahi fawqa aydihim, tajri bi a'yunina, fa aynama tuwallu fatamma wajhullah, ada dalam Al-Quran. Sedangkan jalis, duduk, ada nggak dalam Al-Quran? Nggak ada. Nah, jismun ada nggak dalam Al-Quran penisbatannya kepada Allah? Tidak ada. Lalu kalian kok bilang begitu kepada untuk Allah? Dari mana itu? Dari mana kalian menisbatkan julus? Dalam Al-Quran Allah bilangnya apa firmannya apa? Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Bukan jalasa. Lalu dari mana
kemudian sekarang berubah jadi jalasa. Ayat Al-Quran nggak ada, hadis nggak ada. Kalau kalian bilang Allah istawa, la kastiwaina, perkataan kalian benar. Tapi kalau kalian mengatakan Allah jalisun, la kajulusina, diambil dari mana itu? Dari sisi syaratnya. Dari Al-Quran nggak ada, dari hadis nggak ada, dari perkataan ulama juga nggak ada. Itu yang pertama. Ya kan? Nah, kemudian yang kedua, duduk dan jisim ini, julus, qu'ud, dan jisim ini adalah sifat yang khusus untuk makhluk dan tidak layak untuk Allah. Jadi perkataan ini adalah sifat yang khusus untuk makhluk. Bagaimana penjelasannya? Duduk secara bahasa. Kalian lihat dalam kamus jalasa yajlisu atau qa'ada yaqum. Itu apa maknanya? Secara bahasa. Secara bahasa, duduk itu adalah diperuntukkan untuk sesuatu yang memiliki dua bagian tubuh atas dan bawah. Hanya ketika pantat menempel pada tempat yang diduduki, maka dikatakan seseorang itu duduk. Yang punya pantat yang duduk. Intinya kan seperti itu. Jadi yang dia punya bagian tubuh yang bisa melekuk, ketika pantatnya diletakkan di kursi, maka dikatakan dia duduk. Ketika pantatnya diletakkan di lantai, maka dia dikatakan duduk. Kalau pantatnya nggak diletakkan di kursi, namanya berdiri itu. Atau jongkok dan seterusnya. Jadi apa? Ini khusus berarti. Khusus untuk apa? Khusus untuk sesuatu yang memiliki bagian tubuh. Yang memiliki tubuh, yang memiliki badan, dan badannya itu bukan semua makhluk itu dikatakan duduk. Makhluk pun itu makhluk khusus yang memiliki pantat, yang memiliki dua bagian tubuh. Makanya nggak dikatakan pohon itu sedang duduk, nggak ada itu. Atau misalnya dinding itu sedang duduk, itu nggak ada. Kenapa? Ya dia kan satu bagian saja, nggak ada pantatnya pohon itu. Kan seperti itu. Jadi berarti apa? Duduk ini sifat khusus untuk makhluk, bukan semua makhluk, sebagian makhluk saja. Nah, kalau ini jelas hanya sifat untuk makhluk saja, kalau seseorang mengatakan Allah itu duduk, artinya dia meyakini Allah itu berupa badan, jisim, yang memiliki dua bagian anggota badannya, dan punya pantat. Itu kalau kalian meyakini Allah itu duduk, itu maknanya. Dan itu artinya apa? Kalian telah menyerupakan Allah dengan makhluk. Nah, jisim itu juga begitu. Jisim itu adalah al-juz'ul murakkab. Ma tarakkaba min juz'aini wa min jauharaini fardaini fa aktsar. Nah, sesuatu yang tersusun dari dua jauharul fard atau lebih, itu yang disebut di jisim. Yaitu bagian yang tersusun, itu namanya jisim. Itu jisim secara bahasa begitu, yang dia memiliki panjang, lebar, dan kedalaman. Benda yang tersusun, yang memiliki panjang, lebar, dan kedalaman. Itu jisim. Itu makna jisim. Dan itu apa? Tidak layak untuk Allah. Jika kalian mengatakan Allah itu jisim, artinya menurut kalian Allah bisa dibagi-bagi. Artinya menurut kalian Allah itu memiliki panjang, lebar, dan kedalaman. Artinya menurut kalian Allah itu adalah benda yang tersusun. Itu maknanya. Dan itu makna jisim dalam bahasa. Nah, dalam bahasa Arab maknanya seperti itu. Dan itu makna duduk, julus, qu'ud dalam bahasa Arab. Nah, ini beda dengan kata istiwa.
Kalau istiwa dalam bahasa Arab itu maknanya 15 arti, 15 makna. Istawa itu bisa berarti duduk, istawa itu bisa berarti menguasai, istawa itu bisa berarti menjaga, istawa itu bisa berarti menetapkan, istawa itu bisa berarti tegak lurus, istawa bisa berarti berlabuh, dan seterusnya. Ada 15 arti. Tidak hanya satu arti seperti tadi jisim tadi, atau istawa di sini. Ustaz? Mohon maaf ini ada gangguan ya. Kita ulangi lagi sebentar. Jadi berbeda antara perkataan duduk tidak seperti duduk kita, jisim tidak seperti jisim kita, itu berbeda dengan istawa la kastiwaina. Karena kalau istawa memiliki makna lebih dari satu, maknanya ada 15. Beda juga dengan lillahi yadun la ka'idina. Karena dalam bahasa Arab yadun, kata yadun itu memiliki makna yang lebih dari satu. Yadun itu bisa berarti anggota badan, yadun itu bisa berarti kekuasaan, yadun itu bisa berarti makna-makna yang lain. Demikian juga wajhun. Wajhun itu dalam bahasa Arab itu juga memiliki lebih dari satu makna. Bisa berarti muka, anggota badan, bisa berarti kiblat, bisa berarti kekuasaan, dan sebagainya. Bisa berarti ridho, dan seterusnya. Kemudian ainun, itu juga dalam bahasa Arab memiliki lebih dari satu makna. Bisa berarti mata, bisa berarti mata-mata, bisa berarti sumber air, dan seterusnya. Artinya apa? Ketika para ulama mengatakan istawa la kastiwaina, maka dia akan selamat dari tasbih. Karena artinya istawa la kastiwaina artinya istawa yang bukan duduk. Karena kalau duduk serupa dengan makhluk. Yadun la ka'aidina artinya yad yang bukan tangan anggota badan. Lillahi wajhun la kawujuhina artinya Allah itu memiliki sifat wajah yang bukan muka anggota badan. Ketika dikatakan lillahi ainun la ka'ayunina artinya Allah itu memiliki sifat ain yang bukan anggota badan. Itu maknanya. Tapi kalau kalian lillahi jismun la kajismina, apa maknanya? Apa maknanya? Jisim maknanya cuman itu. Jisim itu maknanya hanya satu, yaitu sesuatu benda yang tersusun, yang memiliki panjang, lebar, dan kedalaman. Hanya itu. Julus, duduk, maknanya cuman itu. Mau diarahkan kemana? Kalau kamu mengatakan duduk tidak seperti duduk kita, itu mau diarahkan kemana? Duduk itu ya
Seperti itu artinya bagaimanapun bentuknya, apakah bersila, apakah selonjor, apakah duduk iftiros, tawarruk, semuanya namanya duduk dan itu adalah meletakkan pantat di tempat duduk. Itu namanya duduk. Artinya dia untuk yang memiliki tadi dua anggota bagian badan memiliki pantat tadi. Para peserta bedah buku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sesungguhnya perkataan kalian ini nggak berfaedah. Perkataan kalian mengatakan Allah jalis la kajulusina. Perkataan la kajulusina. Kemudian perkataan kalian jismun la ajsamina. Itu tidak ada faedahnya. Artinya tetap kalian musyabbih. Meskipun kalian sembunyi di balik tidak seperti duduk kita. Kalian bersembunyi di balik kata-kata tidak seperti jisim kita. Kalian itu tetap tasbih. Perkataan kalian itu seperti perkataan kalian Allah itu tidur, tetapi tidak seperti tidur kita. Sama dengan itu. Allah itu ngantuk, tapi ngantuknya nggak kayak kita. Kalau ngantuk kita kan begini. Kalau Allah nggak seperti kita. Itu sama seperti itu, tapi sama-sama apa? Itu tasbih Mas Ian. Namanya tasbih. Kenapa? Karena ngantuk, tidur itu adalah sifat makhluk yang khusus untuk makhluk. Dia nggak memiliki makna selain sifat makhluk. Itu. Kalian sama saja mengatakan Allah itu lemah, tetapi nggak seperti lemahnya kita. Nah, itu kan dia tidak menyelamatkan seseorang dari tasbih menyerupakan Allah dengan makhluk. Nah, maka wajar kalau kemudian Imam Ahmad bin Hanbal, Al-Imam Ahmad bin Hanbal yang kalian klaim sebagai imam kalian, padahal beliau bari'un minkum. Beliau terbebas dari akidah kalian. Imam Ahmad bin Hanbal, imam ahli sunnah wal jamaah. Wajar kalau beliau kemudian mengatakan man qala Allahu jismun la kal ajsam kafaro. Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan apa? Man qala Allahu jismun la kal ajsam kafaro. Barang siapa yang mengatakan bahwa Allah itu jisim, tidak seperti jisim. Jisim tidak seperti jisim. Nah, sama seperti perkataan kalian. Allahu jismun la kal ajsam. Apa kata Imam Ahmad? Kafar. Orang yang seperti itu menjadi kufur. Kenapa? Karena perkataan la kal ajsam tidak bisa menyelamatkan kalian dari tasbih. Karena itu sama dengan kalian mengatakan Allah itu lemah, tetapi lemahnya nggak kayak kita. Perkataan itu sama seperti perkataan Allah itu tidur nggak seperti tidur kita. Sama seperti itu. Sebagian ada yang mengatakan, orang Wahabi mengatakan Allah itu duduk, tapi kita nggak tahu caranya bagaimana. Duduknya itu kayak apa, kita nggak tahu. Itu juga bukan tasbih, itu juga bukan apa? Tidak menyelamatkan dari paham tasbih sebkulisan. Itu tidak menyelamatkan seseorang dari tasbih. Itu sering orang Wahabi bilang begitu. Allah itu duduk, Allah itu bersemayam, tapi kita nggak tahu tata caranya kayak apa. Itu nggak tahu. Kalau dia sudah bilang tata caranya kayak apa, itu namanya apa? Dia mensifati Allah dengan sifat kaif, sifat makhluk. Allah itu apa? Istawa bila kaif. Bukan bagaimana caranya, bagaimana nggak tahu. Kalau nggak tahu itu artinya apa? Ya dia duduknya memang duduk, tapi kita yang nggak tahu gitu. Artinya dia bersifatan dengan sifat makhluk, tapi kita nggak tahu. Sedangkan kita Ahlus Sunnah menafikan kaif dari Allah. Kita langsung mengatakan Allah istawa bila kaif. Artinya Allah itu istawa yang bukan duduk, bukan sifat makhluk. Bukan bagaimananya nggak tahu, tata caranya nggak tahu. Kalau kamu bilang Allah itu duduk, tetapi kita nggak tahu bagaimana tata cara duduknya, itu tasbih Mas Ian. Kenapa? Karena kamu sudah
menisbatkan sifat duduk yang itu merupakan sifat khusus bagi Allah, bagi makhluk. Yang duduk itu merupakan sifat khusus bagi makhluk. Hadirin rahimakumullah. Perkataan Imam Ahmad bin Hanbal ini diriwayatkan oleh Al-Imam Badruddin Az-Zarkashi dalam kitab Tashniful Masami' fi Syarhi Jam'il Jawami. Nah, maka dari sini sudah jelas ya, waspada terhadap syubhat-syubhat orang Wahabi ini. Mereka sering melontarkan syubhat seperti ini. Syubhat itu apa? Perkataan yang dilontarkan tujuannya untuk mengaburkan suatu permasalahan. Banyak orang awam yang berpikir pendek itu kemudian terikut oleh pemahaman yang seperti ini. Maka kita harus waspada. Kalau ada syubhat yang kemudian menjadikan ada orang Wahabi, kalian misalnya bertemu dengan orang Wahabi, kemudian orang Wahabi melontarkan syubhat-syubhat menjadi membuat ragu-ragu seseorang. Jika kalian nggak tahu, bertanya kepada kiai kita, kepada ustadz kita, kepada para ulama kita. Bagaimana ada syubhat seperti ini? Atau kalau kamu belum kuat, ya kalau ketemu orang Wahabi, ya segera menyingkir saja. Bahaya, syubhatnya itu sangat bahaya. Atau kalian sudah memiliki keyakinan yang kuat, jika kita tidak bisa menjawabnya, maka pastikan itu ada jawabannya. Ada jawabannya. Karena Ahlus Sunnah wal Jamaah kekuatannya adalah pada hujjah. Kita memiliki dalil. Akidah kita seluruhnya itu ada dalilnya dari Al-Quran, hadis, ijma, perkataan para ulama, itu ada semua. Nah, ada jawabannya. Termasuk jika orang Wahabi mengatakan, oh Allah itu berada di langit. Buktinya kalau kita berdoa, kita menengadahkan tangan kita ke langit. Nah, itu nanti insya Allah minggu depan akan kita jawab bagaimana cara menjelaskan syubhat yang seperti ini. Karena segala cara orang Wahabi itu syubhat dilontarkan. Kadang aneh-aneh juga. Kadang aneh-aneh. Kata mereka, coba tanya anak kecil yang belum pernah belajar. Tanya di mana Allah. Nanti akan jawabannya di atas langit. Coba lihat ayam jago itu. Kalau dia keluro, apa keluro itu? Dia istilahnya keluro ya, berbunyi itu, berkokok, itu dia akan menghadap ke langit. Ini anak kecil jadi dalil. Ayam bisa jadi dalil, itu orang Wahabi. Padahal mereka mengatakan, ayo kita kembali kepada Al-Quran dan hadis. Tapi prakteknya terkadang mereka aneh. Ayam pun dijadikan sebagai dalil untuk mereka untuk membenarkan akidah mereka. Insya Allah tentang masalah itu nanti akan kita jelaskan dalam pertemuan berikutnya, karena ini jamnya sudah tinggal 2 menit. Silakan jika seandainya ada yang ditanyakan. Kita tunggu beberapa saat. Mohon maaf tadi ada sedikit gangguan, tiba-tiba keluar sehingga sejenak kita berhenti. Nah, sepertinya tidak ada ya. Nah, alhamdulillah, jika tidak ada, maka berarti dianggap sudah bisa dipahami. Semoga bisa dipahami, atau mungkin nggak bisa dipahami sama sekali. Karena biasanya pertanyaan muncul itu karena nggak paham atau karena sudah paham. Karena nggak paham, karena nggak tahu permasalahannya apa yang dibahas, sehingga nggak perlu dipertanyakan. Ada yang karena sudah penjelasannya sudah sangat terang benderang, sehingga nggak perlu lagi ada yang ditanyakan. Alhamdulillah, saya yakin semoga
Ini ada satu masuk, yaitu mengenai sesekali yang bertanya tentang istawa kepada Imam Malik. Nah, jadi Imam Malik bin Anas suatu ketika memang ditanya oleh seseorang tentang makna Ar-Rahmanu 'alal arsis tawa. Tetapi ini juga sebagai bukti bahwa Imam Malik bin Anas dalam masalah ini, beliau itu menggunakan takwil ijmali. Beliau mentakwil, tetapi takwilnya ijmali. Ketika ditanya tentang Ar-Rahmanu 'alal arsis tawa, beliau mengatakan Ar-Rahmanu 'alal arsis tawa kama wasafa nafsahu wala yuqalu kaifa wa kaifa anhu marfu'un. Nah, itu perkataan Imam Malik yang sabit diriwayatkan oleh Al-Hafidz Al-Baihaqi dalam kitab Al-Asma was Sifat. Bagaimana jawaban beliau? Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa kama wasafa nafsahu wa la yuqalu kaifa wa kaifa anhu marfu'un. Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa sebagaimana Allah mensifati dirinya. Artinya dalam Al-Qur'an disebutkan ya Allah istawa. Wala yuqalu kaifa dan tidak dikatakan kaif. Kaif itu apa? Kullu ma kana min sifatil makhluqin. Sifat makhluk itu namanya kaif. Artinya Allah itu istawa sebagaimana Allah mensifati zatnya dalam Al-Qur'an, tetapi tidak dikatakan sifat makhluk. Kalau bukan istawa bukan sifat makhluk, artinya bukan semayam, bukan duduk karena duduk semayam itu kaif. Wa kaifa anhu marfu' dan sifat makhluk dari Allah itu mustahil. Nah, maka harus waspada terhadap perkataan orang Wahabi. Orang Wahabi ngarang-ngarang, mereka mengarang-arang perkataan Imam Malik. Ketika kita kejar orang Wahabi tidak bisa menjawab. Karena orang Wahabi mereka mengatakan bahwa Imam Malik katanya itu mengatakan wal kaifu majhul, bukan marfu'. Dari kata marfu' itu diganti dengan majhul. Itu bedanya jauh, ya, bedanya jauh. Kalau wala yuqalu kaifa wa kaifa anhu marfu' artinya sifat makhluk bagi Allah itu mustahil. Tapi kalau wal kaifu majhul seperti yang sering dikatakan orang Wahabi, katanya Imam Malik ketika ditanya itu mengatakan wal kaifu majhul. Majhul artinya tidak diketahui. Artinya menurut orang Wahabi, Imam Malik itu mengatakan Allah itu memiliki sifat makhluk, tapi nggak diketahui bagaimana caranya. Seperti tadi itu, Allah itu kata mereka duduk, tetapi duduknya, caranya bagaimana itu tidak diketahui. Dengan berdasarkan riwayat yang mereka sebut katanya dari Imam Malik mengatakan wal kaifu majhul. Kalau mereka menyebut itu kita tanya, itu di mana? Riwayat siapa? Sanadnya bagaimana kepada Imam Malik? Kalau kami mengatakan wa kaifa anhu marfu', ini ada dalam kitab Al-Asma was Sifat, riwayat Al-Imam Al-Hafidz Al-Baihaqi. Kalau kalian dari mana? Kita tanya. Enggak ada, enggak sabit dari Imam Malik. Paling dari Ibnu Taimiyah atau dari orang-orang mujassimah lainnya yang merubah perkataan Imam Malik bin Anas. Seperti itu. Saya kira hanya satu pertanyaan ini yang ada. Mari kita tutup kajian kita pada saat ini dengan bacaan tahlil, istighfar, dan sholawat. La ilaha illallah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi وسلم رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات بارك الله فيكم والله الموفق إلى أقوم الطريق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.